Salam kerahiman. Hari ini kita akan baca dari 1673. Surat penghiburan. Hari ini aku menerima surat-surat dari para suster yang ada di biara lain dan dari para suster yang menjalani novisiatnya bersama aku. Kalau lihat nomor 1673 ya, sudah hampir terakhir-akhir hidupnya Suster Faustina. Dan memang betul, dia sedang sakit parah di rumah sakit. Dan dia bercerita dia menerima surat dari teman-temannya, dari biara lain dan juga para teman-temannya yang senovisiat. Mereka sering menghibur aku dan membuat aku tertawa. Ketika mereka berkata seperti ini. Contoh ya, orang sakit butuh penghiburan, butuh ditemani. Suster Faustina yang terkasih, kami sangat kasihan bahwa sakitmu sedemikian parah. Tapi kami sangat bahagia bahwa apabila Tuhan Yesus mengambil engkau akan berdoa bagi kami karena engkau banyak memiliki pengaruh terhadap Tuhan. Menurut Suster Faustina ini suatu surat lucu. Di satu pihak mereka kasihan dengan sakitnya Suster Faustina. Tapi kalau mati kami juga bahagia karena engkau pasti akan berdoa untuk kami karena engkau punya pengaruh besar kepada Tuhan, katanya gitu ya. Begitu pula dengan yang saya pernah baca bahwa di satu pihak memang kita berharap orang itu jangan meninggal. Kita nggak mau kehilangan, kita tetap ingin dia hidup ya. Tapi sebetulnya di pihak lain kita harusnya berbahagia kalau dia meninggal. Karena dia udah nggak usah menderita sakit lagi. Buat teman-teman yang pernah menderita sakit kanker contohnya ya, di kemo. Ada teman saya, dia kanker paru-paru padahal dia nggak merokok, karirnya sangat bagus, jadi direktur di satu perusahaan, tapi ternyata akhirnya dia meninggal. Meninggal bukan karena kanker, tapi karena dia nggak bisa tahan dengan kemonya tersebut. Jadi begitu menyiksa, begitu luar biasa sakitnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu juga melihat orang yang sekarat, kita juga dalam tanda kutip melihat ya, apa sih yang terbaik buat dia. Jangan apa yang terbaik buat saya. Dia tetap harus hidup. Saya nggak mau kehilangan. Fokusnya saya nggak mau kehilangan, saya nggak mau sedih, saya mau dia hidup. Pernah nggak berpikir untuk yang si sakit? Dia menderita luar biasa, padahal kalau dia meninggal, dia akan melepaskan segala macam sakit penyakit, dia udah nggak sakit lagi dan dia akan kembali ke rumah Bapak, dia akan berkumpul dengan Bapak, dia akan hidup bahagia di surga bersama Bapak. Oleh sebab itu, suster-suster, teman-temannya Suster Faustina itu menghibur seperti itu. Di satu pihak dia kasihan karena melihat Suster Faustina sakit, tapi di pihak lain kami sangat bahagia. Apabila engkau meninggal, suster, mohon tempatkan aku di bawah perhatianmu yang istimewa. Karena pastilah engkau dapat melakukannya bagiku. Jadi Suster Faustina itu bukan hanya dikasihani karena dia sakit, nggak berdaya, nggak apa-apa. Tapi suster-suster lain tahu hatinya Suster Faustina, tahu kemampuannya Suster Faustina, sehingga dia katakan, kalau kamu meninggal, tempatkan aku di bawah perhatianmu. Karena dia tahu Suster Faustina akan menjadi pendoa dan dia minta supaya dia didoakan, diperhatikan. Bagaimana aku dapat menantikan saat ketika Tuhan Yesus memanggil engkau? Sebab aku tahu apa yang akan terjadi kemudian. Aku sangat merindukan kematian bagimu
Jadi ada suster juga yang bilang dia berharap supaya Suster Faustina segera meninggal. Karena ya itu, begitu melihat orang yang begitu sengsara ya, kasihan. Ada satu cerita, ada seorang ibu yang sudah cukup tua ya. Dia sakit, saya juga nggak tahu persis sakit apa. Kelihatannya awalnya sakit stroke. Punya anak perempuan 2. Yang satu saya kenal, yang adiknya saya nggak kenal. Karena mamahnya di rumah sakit parah, jadi saya juga datang ke rumah sakit berkunjung. Saya lihat keadaan mamahnya itu sudah luar biasa menderita. Kurus, kering ya, mengkerut di ranjang. Bahkan dokter bilang sudah nggak bisa diinfus lagi, infusnya mental terus, jadi udah nggak bisa diapa-apain. Terus saya bilang sama kakaknya, kamu berdoa supaya Tuhan kasih yang terbaik, supaya Tuhan juga ampuni segala kesalahannya, dan kalian juga anak dan ibu saling minta maaf, dan berdoa supaya Tuhan memberikan yang terbaik, dan supaya dia kalau harus pulang dia bisa pulang, dia sudah siap untuk pulang, dia ada jalan untuk pulang. Wah, adiknya nggak terima, adiknya marah, nggak boleh Ibu Esther doa kayak gitu. Saya mau doa supaya mama saya sembuh. Saya percaya ada mujizat, saya percaya Tuhan bisa sembuhin mama saya. Betul, Tuhan bisa lakukan mukjizat, Tuhan bisa sembuhkan, bahkan orang mati pun bisa sembuhkan. Tapi kita juga harus lihat fakta. Kalau kamu tetap bertahan minta supaya mamanya kamu sembuh, apa untungnya buat yang sakit? Apa untungnya buat kamu? Dia bilang, saya punya mama saya nggak meninggal, saya mau rawat mama, dan seterusnya. Oke, tapi kalau kamu yang sakit, coba kira-kira kamu berpikir apa? Mau dirawat terus sama anaknya dengan kondisi antara hidup dan mati, atau kamu lebih baik pulang dengan tidak menderita lagi? Jadi jangan berpikir hanya untuk diri sendiri saja. Kelihatan sayang sama mamahnya, tapi coba pikirkan juga si sakit. Akhirnya dia bisa melihat dari sisi penderitaan mamahnya, dan akhirnya dia rela kalau mamahnya harus pulang, dan ternyata mamahnya pulang dengan damai. Nah, itu sedikit cerita ya. Nih, kata Suster Faustina setelah menanggapi surat-surat dari suster-suster yang lain. Aku ini orang berdosa. Padaku akan terjadi yang sama seperti yang terjadi pada semua orang berdosa. Kalau kerahiman Allah tidak melindungi aku. Suster Faustina kasih tahu ke kita semua sebetulnya. Dia katakan, aku ini orang berdosa dan aku akan mengalami hal yang sama seperti orang-orang berdosa yang lain. Kalau kerahiman Allah tidak melindungi aku. Di sini Suster Faustina mau kasih tahu, mohon kerahiman Tuhan, mohon perlindungan dari Tuhan, terutama pada saat sekarat. Untuk yang sekarat, dan kalau suatu hari juga kita akan mengalami hal tersebut. Minta selalu kita dinaungi oleh kerahiman Allah. Dan dari bacaan-bacaan yang lalu kita juga sudah tahu banyak bahwa kerahiman Tuhan itu luar biasa banyak. Samudra rahmat yang Tuhan kasih. Yang perlu kita lakukan hanya minta. Dan lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan katakan, daraskan koronka sesering mungkin. Untuk yang sedang sekarat, mengajak orang berdoa koronka, karena orang yang mendaraskan koronka pada saat menjelang ajal aku akan datang. Bukan sebagai hakim, tapi sebagai Allah yang Maha Rahim. Itu banyak janji-janji yang Tuhan berikan. Dan hari ini, Suster Faustina ingatkan kita semua. Terjadi sekian puluh tahun yang lalu, tahun 38 ya. Berarti kesini kan belum sampai 100 tahun, baru 70 tahun lebih. Jadi masih up to date, masih hangat ya. Jadi di sini dikatakan, aku orang berdosa dan aku akan mengalami hal yang sama
yang terjadi pada semua orang berdosa kalau kerahiman Allah tidak melindungi aku. Oleh sebab itu, sangat penting kita berdoa buat yang sekarang, supaya kerahiman Tuhan turun. Begitu pula suatu hari nanti kita sudah terbiasa berdoa seperti itu, supaya juga kerahiman Tuhan menaungi kita. Nah, kita contoh menjadi satu evaluasi kita semua ya. Ada orang yang melakukan pelayanan bukan pelayanan murni. Dia melayani, dia mau melayani, mau bekerja di ladang Tuhan, dia mau menolong orang yang sakit, menolong orang yang susah, dia mau menolong. Tapi pada saat dia mengalami poin menjelang kematian karena kecelakaan, dia mulai merefleksi diri, dia mulai melihat lagi kejadian-kejadian yang lalu, dan akhirnya dia katakan seperti ini. Yang mendorong saya sebetulnya bukan pelayanan murni, tapi mau menunjukkan bahwa saya bisa melaksanakan tugas itu. Itu satu kesombongan rohani. Jadi dasar kelihatannya melayani, tapi setelah melewati atau mengalami situasi sekarat tersebut, akhirnya dia punya sudut pandang yang baru, menjadi lebih terang di hadapan Tuhan, dan mendapat satu teguran bahwa pelayanan yang kamu lakukan itu bukan pelayanan yang murni, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu bisa lakukan hal tersebut. Satu kesombongan. Mungkin orang lain nggak bisa, saya bisa. Atau saya mau jadi orang yang sangat bertanggung jawab. Karena itu tugas saya, maka saya harus lakukan. Tapi fokusnya saya, bukan pelayanan yang murni. Bahkan ada lagi hasil evaluasi dia ya, dia katakan, bahkan saya sampai ke satu titik, saya nggak mau lepaskan pelayanan itu karena saya nggak mau ada orang merebut pelayanan saya. Luar biasa ya. Pengalaman pastor ini, karena dia menghadapi kematian, yang akhirnya nggak jadi mati, dia akhirnya hidup. Dia men-sharingkan ternyata di saat-saat dia menjelang ajal itu, dia seperti melihat satu hal yang baru, dievaluasi lagi, dibuka lagi, ternyata yang dia lakukan itu bukan pelayanan yang murni. Dia ingin kelihatan bisa melakukan pelayanan, dia seolah-olah orang yang bertanggung jawab, dan ternyata yang lebih mengerikan lagi, dia nggak mau pelayanan itu direbut oleh orang lain. Mari kita sama-sama evaluasi. Tetap lakukan pelayanan, jangan jadi takut tidak melayani ya. Tetap lakukan pelayanan, tapi mari kita rubah dasar dari kita melakukan pelayanan. Bukan untuk saya, bukan untuk kepentingan saya, tapi mari kita lakukan dengan dasar kasih. Terima kasih. Salam kerahiman.